Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Panunata, mahasiswi Universitas Terbuka jurusan PGSD semester 5. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah metode penelitian. Adapun pokok pembahasan hari ini yaitu bentuk desain eksperimental. Sebelum masuk ke pembahasan apa itu desain eksperimental, kita kembali dulu ya ke KB sebelumnya, yaitu pengertian dari pendekatan penelitian dan metode penelitian. Apa itu pendekatan penelitian? Pendekatan penelitian yaitu fokus pada siapa yang akan dilibatkan dalam penelitian, semua populasi, sebagian populasi yang dapat mewakili karakteristik populasi atau sebagian kecil dari populasi yang tidak mewakili populasi. Sementara itu, pengertian dari metode atau cara penelitian fokus pada alat apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Sementara itu, pendekatan penelitian dapat juga dilihat dari teknik analisis yang diterapkan. Untuk itu, dikenal 4 macam penelitian. Yang pertama, eksploratoris, yang kedua, deskriptif, yang ketiga, korelasional, dan keempat, eksperimental. Nah, sekarang kita akan membahas tentang eksperimental. Apa itu penelitian eksperimental? Penelitian eksperimental yaitu peneliti ingin menjawab suatu masalah dengan memberi bukti empirik. Peneliti untuk melihat hasil pembelajaran menggunakan dua metode pengajaran yang berbeda, misalnya dikategorikan sebagai penelitian eksperimental. Mutu desain penelitian ditentukan oleh seberapa mampu peneliti melakukan kontrol eksperimental, yaitu mengontrol pengaruh variabel yang tidak diteliti atau variabel ekstranus atau hipotesis tandingan. Kontrol eksperimental dapat dinilai dari upaya peneliti dalam 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peneliti melakukan penugasan acak atau random accessment terhadap individu yang diteliti ke dalam kelompok yang akan dibandingkan. Yang kedua, bagaimana peneliti memanipulasi variabel independen. Yang ketiga, bagaimana dan kapan peneliti melakukan pengukuran atau observasi terhadap variabel dependen. Yang keempat, kelompok mana yang akan diukur atau diobservasi. Untuk melihat penerapan keempat upaya tersebut, mari kita bahas 9 desain penelitian dari 3 bentuk desain eksperimental. Desain pra-eksperimental. Desain pra-eksperimental atau PE ditandai oleh tidak adanya upaya peneliti untuk menciptakan variabel manipulasi dan melakukan penugasan acak. Karena itu, desain PE tidak dianjurkan dalam penelitian kecuali dalam keadaan terjepit. Meskipun demikian, desain PE banyak dilakukan di dunia pendidikan karena seringkali sulit melakukan manipulasi variabel dan penugasan acak di bidang pendidikan. Berikut ini 3 contoh desain pra-eksperimental untuk contoh penelitian. Silakan lihat di modul 3.30. Nah, kita langsung masuk ke contohnya ya. Yang A, one shot case study dapat disimbolkan dengan X dan O. Desain ini melibatkan satu kelompok dan hanya satu kali observasi atau pengukuran. Kelemahan yang paling menonjol dari desain ini adalah absennya upaya kontrol. Desain ini tidak mempunyai peluang untuk diperbandingkan. Dengan demikian, desain ini lebih sesuai jika disebut studi deskriptif. Yang B-nya, desain grup pretest protest desain dengan disimbolkan dengan O, X, dan O.
Desain ini juga hanya melibatkan satu kelompok, tetapi observasi dilakukan 2 kali, di awal dan akhir perlakuan. Kelemahan desain ini adalah ancaman invaliditas baik internal maupun eksternal. Yang C, static group comparison dilambangkan dengan X, O1, dan O2. Desain ini merupakan penyempurnaan dari dua desain sebelumnya, yaitu dengan melibatkan kelompok kontrol. Meskipun sudah melibatkan kelompok kontrol, desain ini masuk dalam golongan desain PE karena tidak ada jaminan bahwa dua kelompok yang digunakan setara. Meskipun desain ini dapat melibatkan lebih dari dua kelompok, misalnya dua kelompok perlakuan dan satu kelompok kontrol, dua kelompok perlakuan dan dua kelompok kontrol. Tetap saja desain ini termasuk dalam desain pra-eksperimental. Kita masuk ke desain eksperimental sejati. Dari desain PE kita telah belajar bahwa sulit untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi dalam eksperimen betul-betul akibat perlakuan. Setiap bentuk desain PE mengandung variabel ekstranus yang tidak terkontrol. Dalam desain eksperimental sejati atau bisa disebut dengan ES, kontrol terhadap variabel ekstranus dibuat terpadu dalam desain itu sendiri. Dengan demikian, desain ES bebas dari ancaman invaliditas internal meskipun belum tentu bebas dari ancaman validitas eksternal. Desain ES lebih unggul dari desain PE paling tidak karena dua alasan. Pertama, desain ES melibatkan setidaknya satu kelompok perbandingan. Yang kedua, desain ES menggunakan penugasan acak sebagai upaya untuk menyetarakan kelompok di awal eksperimen. Berikut ini contoh 3 desain ES. Yang pertama, pretest protest control group design dilambangkan dengan RO, X, dan O. Dan di bawahnya RO ada R, X, dan O-nya, di bawahnya ada O-nya lagi. Desain ini dapat melibatkan lebih dari dua kelompok meskipun desain dasarnya hanya melibatkan dua kelompok. Kedua kelompok diobservasi pada awal dan akhir perlakuan. Yang B, Portage Only Control Group Design dilambangkan dengan RO, bawahnya RO, R, X, O, bawahnya O, O. Desain ini paling populer dari paling banyak digunakan. Desain ini dapat dilibatkan lebih dari dua kelompok. Ketangguhan desain ini sebagaimana dengan ES lainnya adalah pada randomisasi. Yang C, Solomon for Group Design. Yang 1 R, O1, X, O2. Yang 2 R, O3, dan O4. Yang 3 R, X, dan O5. 4 R, dan O6. Desain ini sesungguhnya adalah kombinasi dari dua desain ES, pretest protest control group design and protest only control group design. Kelompok perlakuan, perhatikan simbol X-nya ya, dan dua kelompok kontrol, perhatikan yang R, berarti yang X itu simbol simbol X, yang R ini, maksud dari X dan R di sini yaitu kelompok kontrol, dan O1 sampai O6 itu observasi. Jadi yang observasinya ada 6 kali dan ada R dan X sebagai kontrolnya. Maksudnya, tes awal dan tes akhir hanya dilakukan pada dua kelompok. Nah, bisa dilihat di dua kelompok yang mempunyai dua simbol yaitu O. Sedangkan dua kelompok lainnya hanya mendapatkan tes akhir. Desain yang jarang digunakan dalam penelitian pendidikan dan psikologi ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, efek perlakuan dapat dicek dengan perbandingan kelompok. Yang kedua, skor perolehan bagi kelompok
perlakuan dapat dinilai dengan membandingkan kelompok 1 dan 2. Yang ketiga, efek testing dapat dihitung dengan membandingkan kelompok 2 dan 4. Yang keempat, efek interaksi antara testing dan perlakuan dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan hasil tes akhir dan di kelompok yang mendapat tes awal, yaitu 1 dan 2. Kita masuk yang selanjutnya, desain person eksperimental atau disebut dengan PE. Dengan desain eksperimental sejati atau ES, peneliti dapat sepenuhnya mengontrol eksperimen, sementara dengan desain PE, peneliti tidak dapat mengontrol eksperimen. Dalam desain person eksperimental atau desain eksperimental kuasi atau disebut dengan EK, peneliti dapat melakukan kontrol terbatas terhadap eksperimen. Desain EK dapat dilakukan jika desain ES tidak mungkin dilakukan. Dengan desain EK, peneliti dapat mengontrol 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, kapan observasi atau pengukuran dilakukan. Yang kedua, kapan pelakuan atau variabel independen akan diperkenalkan. Yang ketiga, kelompok intek mana yang akan mendapat pelakuan. Demikian pembahasan saya hari ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.